Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya juga supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Ulin Yusron dalam prosesnya menjadi seperti sekarang ini. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Ulin Yusron membahas posisi Ulin yang memilih untuk tenang di tengah. Ulin bercerita sikap ini muncul setelah dirinya menyelam di sisi kanan dan kiri. Pengalaman itu membuatnya menekan rem dari sikap berlebih kepada satu sisi. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Apa yang membuatmu nggak enak? Merokok. Pokoknya kalau udah mulai agak serak, biasanya panas dalam itu. Oh oke. Panas dalam itu aku mesti berhenti. Nggak enak. Biasanya kebanyakan rokok melebihi batas biasanya, jadinya Panas itu panas. ya? Itu metabolisme tubuh berbicara lah untuk melakukan itu. Jadi hidup kan harus tahu takaran. Oke. Kapan mulai, kapan harus ngerem, kapan ngegas, kapan belok. Itu mesti hidup kan cuma itu aja. Nek kowe ngegas terus, orang ngerti kapan belok nabrak. Nek kowe ngerti ngerem tok, orang ndi. Ini ibarat kata kita punya mobil Mini Cooper saya terbaru yang Inuk belum punya itu. Serinya terlawas tuh. Nah itu. Tapi nggak dipakai apa-apa, cuma dipanasi tok. Nah kan lama-lama mulek. Iya. Di karpot, lama-lama modal. Nah, tapi kalau dipakai kan kita bisa tahu itu. Oke. Jadi hidup itu rumusnya penting kapan mulai, kapan ngegas, kapan belok, kapan ngerem, wes. Nah kalau udah tahu gitu, kita bisa memutuskan kapan kita hijrah, kapan enggak. Aku sekarang udah hijrah. Hijrah dari? Hijrah dari pakaian warna-warni. Oh, menjadi warna hitam putih. Oke. Ya, Kenapa? pokoknya, ya hitam putih itu kan warna dasar kan. Sama nih. Nah, warna-warni itu udah banyak dipakai, jadi kita harus punya keunikan itu. Aku memutuskan berhijrah menjadi pakaiannya hanya mengenal dua warna aja, hitam putih seperti kain poleng gitu di Bali, dan nggak mau belanja kalau nggak rusak. Oke. Saya itu latihan mengerem supaya mata kita itu tidak hijau kalau melihat tas baru. Oke. Ya kan, nggak melihat sneakers baru, ya kan. Memang kenapa kalau kita masih pakai pakaian lusuh, yang penting masih pantas. Dan kalau dengan gayaku yang memang udah gembel, kan nggak kelihatan. Pas juga malah. Pas. Jadi dulu, ini flashback cerita tahun 2000-an. Okay. Aku dulu sama temen-temenku kerjaannya itu hunting pakaian bekas. Di mana? Tenda biru. Tenda biru Senen. Pasar Senen. Tahu aku tahu, iya. Dia itu masih artis. sekarang tuh. Masih, tapi kan makin sedikit kan? Iya, makin sedikit. Nah, temenku itu artis. Asu gitu kan. Kelambi 10.000, mulai 1.000 kan. Sama dia, karena dia artis, kan di laundry. Laundrynya 100.000 kan. Terus dipakai sama dia kelihatan keren. Dan dipuja-puji gaya fashionnya. Masalah kan aku tahu itu belanja sama aku. Cuma 20.000. Tapi karena yang pakai artis, jadi dia naik kelas. Oke. Nah aku kan nggak butuh naik kelas, aku nggak butuh dihormati orang karena kelambi, karena baju gitu. Kesadaran itu muncul karena apa? Aku rasa itu karena pencarian dan sering ketemu orang, ngobrol, terus baca gitu. Ternyata nggak perlu banyak-banyak. Ya enggak lah, baju itu rumusnya 3 aja lah. Dipakai, dicuci, di lemari. Ya kan? Kita jajannya nggak perlu jajan yang hedonnya kita tuh nggak hedon baju, celana atau sneaker. Hedon kita itu belanja artefak-artefak masa lalu. Belanja patung. Patung dan tadi ya, perempuan Bali. Tapi perempuan Bali itu. Patung, ya, ya. Aduh, udah punya berapa banyak, Bang? Kehitung nggak? Mungkin 100 lebih kali. Belum banyak lah kalau dihitung. Jadi kan yang susah kan mengkurasi kan.
Nggak semua diterima. Nggak semua diterima juga. Kalau nggak, ini jadi pasar loak dong, ya kan? Atau jadi gudang. Iya, iya. Nah, kita kan mau yang berkualitas, yang punya nilai historis, Sejarah, gitu. ya. Punya sejarah, terus misalnya periodisasinya, kalau periodisasi 50-an dengan art deco-nya di Bali mulai dikenal gitu. Jadi kalau di Bali ada patung masih telanjang, itu pasti Sebelum 50-an. 60-an ke atas ya kan. Kalau udah mulai pakai kebaya, ya itu pasti 70-an. 70 ke atas, itu 80-an gitu. Itu representasi masyarakatnya juga. Representasi masyarakat. Jadi kalau kita bisa melihat sejarah pengembangan Bali dari patung. Misalnya teknik udeng gitu. Sekarang udeng, blangkon juga, terus apa kalau di Sunda? Ikat gitu. Ikat gitu. Banyak yang belilah menjadi kan. Iya. Nah kalau dulu orang Bali kan udengnya itu ya bikin sendiri. Jadi bentuknya beda-beda gitu. Nah itu menunjukkan gaya masa lampau. Terus laki-laki pekerja Bali yang ototnya kekar gitu. Kan mungkin anak-anak Bali yang digital nomad hari ini tangannya nggak berotot. ya kan. Kerjaannya di depan MacBook ya kan, komputer. Ini sebut merek, itu harus di endorse. Tolong ya itu. Apple ini jadi udah bolak-balik tak sebut juga nggak tahu diri kok. Itu kerjanya kan sudah nggak lagi pakai petani, fisik gitu ya. Fisik. Nah itu periode-periode di mana kerja fisik kan sangat menonjol gitu. Jadi bayangkan kalau bisa suatu saat itu bisa bikin pameran patung Bali gitu, periodisasinya itu kelihatan gitu. Tahun, wilayah, kemudian kelas pekerja, kelas buruh, kelas petani. Dikenali dari karya patung. Dari karya patungnya. Wah itu, aku rasa itu nggak kalah dengan karya-karya maestro topeng. Jadi topeng-topeng Bali kan sangat unik kan. Ya. Nah itu sudah dikerjakan oleh teman-teman Prof Bandem dan teman-teman di Isi Denpasar gitu. Untuk mengumpulkan lagi. Dan patung ini karyanya sangat panjang gitu. Ini Bali kan kenapa jadi sangat menarik karya seninya karena memang melekat dengan dunia spiritual kan. Masing-masing orang itu harus punya keahlian, bisa menari, bisa mematung, bisa sebagai ahli subah, ahli pertanian. Jadi masing-masing harus punya keahlian seni gitu. Jadi nyari kehidupan seni itu yang melekat di dalam orang Bali. Nggak itu diada-adakan. Hilang di Jawa kan. Dan dia menghidupi spiritualitas mereka juga kan. Iya. Karena mereka nggak mengada-adakan apa yang akan mereka lakukan untuk jadi tontonan, karena mereka menjalankan itu sebagai waktu harian ya. Tadi Ulin kan nyebut hidup itu perkara mulai, lalu ngegas tadi, belok ngerem. Sama ngerem. Nah itu periode sepanjang hidup atau periode-periode tertentu? Situasional. Ini kayaknya, gimana? Karena hari ini adalah tahun macan air. Oke. Dan salah satu sio yang cocok hidup di situ adalah sio kelinci. Ini saatnya kita harus gaspol untuk cari cuan. Sampai kapan ngeremnya? Ya nanti ya, itu kan harian gitu. Pada akhirnya iya ini waktunya. Udah pio. Nek pakai filosofi Jawa kan ngono ning aja ngono ya. Kamu minum air putih tapi kalau gelonggong diminum air putih terus ya akhirnya kelempoken kan. Iya. Makan cuma nasi doang nggak ada lauknya, lama-lama karbo kebanyakan, gula naik ya kan. Jadi hidup itu memang yang penting secukupnya, sewajarnya. Cinta dan benci secukupnya. Kalau berlebihan juga nggak bagus. Dan aku juga belajar juga bagaimana. Aku kan dalam sejarah pernah menjadi daihat di semua pendulum kanan dan kiri. Di pendulum politik paling kanan dan paling kiri. Aku pernah ada di situ. Dan ternyata yang banyak bisa diterima oleh masyarakat itu apa? Yang di tengah-tengah. Sering orang mengkritik kan yang di tengah-tengah nggak punya prinsip. Nggak punya prinsip, tapi kan kita pernah punya rekam jejak yang selalu menuju pada rekam jejak itu. Jadi harus punya sikap gitu. Nah hari ini memang kita tidak gampang gitu menjalani hidup yang seakan-akan semua itu diametral itu. Aku sebel kadang-kadang tuh lihat anomali kehidupan itu. Urusan minum kopi. Itu ributnya antara madhab pakai gula dan enggak. Itu kayak ributnya agomo. Ya kan? Padahal yang penting kan minum kopi. Asu ngomongnya. Kiri. Kiri lebih bahaya loh, karena katanya bapaknya sekalian. Terus
madhab makan bubur dicampur atau dari pinggir. Ya ampun coy, ini tuh urusan mangan, ya kan? Itu ributnya diametral. Jadi selalu vis a vis gitu. Ya, berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan, apa ya nggak ada gitu. Kelompok jalan ketiga ala Giden ekonomi gitu kan. Wah itu di banyak hal kan. Nah akhir-akhir ini yang viral-viral gitu kan selalu dibentur-benturkan. Aku belum bisa membayangkan tuh dunia itu pas Indonesia 100 tahun gitu. 45 itu kira-kira masih nggak? Masih ada nggak gitu? Sampai kan aku mikir dalam kontemplasi gitu. Ini ada 2 penyair gendeng yang melampaui zamannya. Pertama adalah Chairil Anwar, kedua Sapardi Djoko Damono. Chairil Anwar bikin puisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ikan mau ngedan hidup 1000 tahun. Hidup 1000 tahun kalau sehat ya enak aja loh. 70 wes. Pakai 70 tahun tua rentah, terus masih 1000 tahun kan ya teler. Terus Sapardi, hujan bulan Juni. Zaman dulu kan nggak ada climate change. Bulan Juni itu bulan kering kerontang. Sekarang Juni hujan. Jadi dia seniman itu selalu futuristik lah, melampaui batas-batas zaman kenormalan dan kewajaran orang gitu. Nah kira-kira 2045 Indonesia masih ada nggak? Majapahit bubar tahun berapa? Ya kan 500-600 tahun, ya kan? Demak ya malah cuma 3 generasi, ya kan? Apakah kita sanggup? Wah yang bisa sanggup kan Cina, itu bisa bertahan berbagai dinasti itu. Nah, kalau lihat kita ini dikit-dikit berantem aja gak mari-mari, gak kelar-kelar. Urusan minum teh itu terus berantem. Minum kopi tadi ramai. Tapi kan jejak lo di digital kan juga kentara soal pertentangan itu. Nah ya, itu gimana itu? Omongan dari orang yang pernah ada di dalam setiap kubu yang diametral. Oke. Jadi akhirnya posisi di tengah paling enak. Dan itu bukan kita nggak punya prinsip ya. Atau cari aman. Prinsip. Kita tetap punya prinsip dalam hidup, tapi ya kalau pakai ada gameku itu setiap kali lagi sedang gembira jangan pol-polan, sisakan sedikit ruang untuk kedukaan. Kalau lagi berduka banget, sisakan ruang untuk gembira. Kalau lagi jatuh cinta sama orang, sisakan sedikit ruang kecewa. Supaya nanti nggak ngeblak, nggak semaput, ya kan? Dan sebaliknya itu. Dari sisi keburukan, pasti ada sisi kebaikan. Itulah antonimitas hidup kan. Diametral disebut kanan karena ada kiri, ya kan? Disebut malam karena ada siang. Gitu. Disebut suci karena ada pendosa. Ada pendosa. Jadi bersyukurlah kepada para pendosa atas dasar keberadaan para pendosa lah. Orang yang suci ada. Lalu kita tinggal memutuskan mau hidup bersama orang yang suci atau para pendosa. Nah, antonimitas itu aku belajar banyak dari wayang. Ya wayang itu nggak selalu membuat hitam putih sih. Nggak bisa. Bagaimana kita bisa menghakimi Karno? Bagaimana kita bisa menghakimi Togog? Ya kan? Pendeta Jordan misalnya. Kita menghakimi gimana? Dia adalah anasir-anasir baik yang bekerja di lingkungan buruk. Untuk mengerem, untuk meminimalisir keburukan. Dan itu jelas fungsinya, ya kan? Orang-orang yang kayak gini, kalau taunya hanya ngasah pedang ya susah. Nah aku kan pernah hidup mengasah pedang terus. Itu periode kapan, Lin, kalau boleh cerita? Habis 2014 lah. 2014. Kenapa? Karena serangan begitu keras? Bertubi-tubi kan. Dan aku belajar, oh iya ya. Aku ini memang sebagai tukang ngasah pedang itu kayaknya emang sudah saatnya ya kan, wes cukup lah. Kan dulu kan kerjaanku berantem terus di sosmed kan. Bahkan akun anonim yang ngaco-ngaco kita bongkar. Zaman dulu kan gitu. Ada 2 kan yang sangat terkenal tuh. Ya. Macan sama jilbab hitam. Dan itu aku kan belajar tuh. Gara-gara bongkar Theo Macan, gara-gara bongkar jilbab hitam di Kompasiana itu. Wah aku kan di black campaign di jejak digital. Ya kan dituduh melakukan pelecehan seksual. Dituduh tukang pedas dan macam-macam, dan itu masih ada gitu jejaknya gitu. Padahal kan udah bolak-balik juga aku jelaskan bahwa aku nih nggak terlibat. Cuma karena waktu itu pertempuran yang begitu keras gitu sampai sekarang gitu. Jadi ya risiko lah.